tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga keduanya, dan pihak terkait agar bersama-sama mencari keadilan. Dengan fokus pada pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan. Dalam konteks anak, pendekatan ini menekankan tanggung jawab anak, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial anak ke masyarakat. Dasar hukum utama dari restoratif justice ini yaitu yang pertama, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, mengenalkan dan mengatur diversi serta keadilan restoratif dalam sistem pidana anak. Lalu yang kedua, Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, mengatur asas ruang lingkup, syarat dan tata cara penerapan oleh hakim termasuk pengaturan khusus untuk perkara anak. Yang ketiga, kebijakan dan pedoman penegak hukum atau MA Kejaksaan Agung Polri yang memperkuat penerapan restoratif justice pada perkara anak, delik aduan, atau tindak pidana ringan. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengapa tiga dasar hukum tersebut relevan dengan restoratif justice ini. Nah, yang pertama, UU ini adalah tonggak pertama masuknya filosofis restoratif justice ke dalam hukum positif Indonesia secara eksplisit. Sebelum UU ini lahir, anak yang berkonflik dengan hukum diperlakukan hampir sama seperti orang dewasa. Masuk persidangan formal, ditahan, bahkan dipenjara. Padahal secara psikologis dan sosiologis, anak berada dalam fase perkembangan yang sangat rentan. Pemidanaan konvensional justru berisiko membuat anak semakin termarginalisasi dari masyarakat. Nah, UU SPPA hadir mengubah paradigma itu. Ia memperkenalkan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan. Diversi ini wajib diupayakan di setiap tingkat penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan selama ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Mengapa ini relevan dengan restoratif justice? Karena diversi dalam UU SPPA berakar langsung dari nilai-nilai restoratif justice, mempertemukan pelaku, korban, dan keluarga dalam musyawarah untuk mencapai kesepakatan, memulihkan bukan menghukum semata. Tujuannya bukan pembalasan tapi pemulihan hubungan sosial dan reintegrasi anak ke masyarakat. Ini adalah bukti bahwa Indonesia sudah secara legislatif mengaku bahwa hukum pidana bukan hanya soal menghukum tapi soal memulihkan. Nah, yang kedua, soal Perma Nomor 1 Tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana. Nah, kali ini UU SPPA baru menyentuh anak-anak, maka Perma Nomor 1 Tahun 2024 adalah lompatan besar karena ia memperluas jangkauan RJ ke perkara pidana umum yang diadili oleh hakim. Ini sangat signifikan dari perspektif hukum acara pidana khusus. Selama ini, hakim memutus perkara hampir selalu bertumpu pada pendekatan retributif. Siapa yang salah, mengapa hukumannya, dan Perma ini mengubah itu dengan memberikan pedoman konkret kepada hakim untuk mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif dalam putusannya. Perma ini mengatur ruang lingkup, syarat, dan tata cara. Penerapannya tidak semua perkara bisa ada syarat bahwa korban dan pelaku telah berdamai. Hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan atau bahkan tidak menjatuhkan pidana penjara apabila prinsip restoratif justice telah terpenuhi. Yang paling relevan untuk kita sebagaimana mahasiswa hukum, Perma ini mengisi kekosongan hukum acara. Selama ini tidak ada panduan teknis bagi hakim dalam menerapkan restoratif justice. Perma ini hadir sebagai jembatan antara filosofis dan praktik peradilan. Ini adalah bukti bahwa Mahkamah Agung serius menjadikan restoratif justice bukan sekedar wacana akademik, tapi bagian dari sistem peradilan yang hidup. Dan yang ketiga, kebijakan dan pedoman penegak hukum atau MA Kejaksaan Agung dan Polri. Dasar hukum ketiga ini sering dianggap lengkap, tapi justru paling krusial dalam praktik. Undang-undang dan perma secanggih apapun tidak akan berdampak kalau penegak hukum di lapangan tidak punya pedoman operasional. Disinilah kebijakan internal MA, Kejaksaan Agung, dan Polri memainkan peran vital. Jadi, Polri melalui berbagai surat edaran telah mengatur penerapan restoratif justice sejak tahap penyidikan, terutama untuk delik aduan, tindak pidana ringan atau TPRI, dan perkara yang kerugiannya telah dipulihkan. Artinya, proses restoratif justice ini bisa dimulai bahkan sebelum perkara sampai ke kejaksaan dan pengadilan. Dan Kejaksaan Agung itu melalui kebijakan penghentian penuntutan demi kepentingan umum atau di Ponering. Dan penerapan restoratif justice dalam penuntutan memberikan jaksa kewenangan untuk tidak melanjutkan penuntutan apabila syarat-syarat restoratif telah terpenuhi. Dan ketiga lembaga ini membentuk ekosistem restoratif justice yang
komprehensif dari hulu ke hilir. Dan ini sangat relevan dengan prinsip restoratif justice karena keadilan restoratif bukan hanya soal apa yang diputuskan di ruang sidang, tetapi soal bagaimana seluruh sistem hukum merespon konflik pidana secara manusiawi, proporsional, dan memulihkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif. Jadi, keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan 6 prinsip utama, yaitu yang pertama ini ada pemulihan keadaan. Maksudnya, penyelesaian perkara diupayakan untuk mengembalikan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana. Jadi, fokusnya ini bukan sekadar menentukan siapa yang salah dan juga menghukumnya, tetapi bagaimana kerugian atau dampak yang dialami korban bisa dipulihkan semaksimal mungkin. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu memperhatikan hak, kebutuhan, dan juga kepentingan korban. Dalam sistem pidana biasa, korban kadang hanya menjadi pihak yang memberi keterangan. Namun, dalam keadilan restoratif, korban memiliki posisi yang penting karena perasaan, kebutuhan, serta kerugiannya menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam penyelesaian perkara. Prinsip berikutnya yaitu adalah tanggung jawab pelaku. Pelaku tidak hanya menerima hukuman, tetapi juga didorong untuk menyadari kesalahannya, meminta maaf, dan bertanggung jawab memperbaiki akibat dari perbuatannya. Dengan begitu, pelaku diharapkan tidak mengulangi kesalahan yang sama dan dapat kembali diterima di lingkungan sosialnya. Selain itu, ada prinsip pidana sebagai upaya terakhir atau ultimum medium. Artinya, hukuman penjara bukan selalu menjadi pilihan utama. Jika perkara masih dapat diselesaikan melalui musyawarah dan juga perdamaian atau cara lain yang memberikan pemulihan, maka jalur tersebut lebih diutamakan. Kemudian prinsip lainnya adalah konsensualitas atau kesepakatan bersama, yaitu penyelesaian dilakukan melalui dialog dan musyawarah antara pelaku, korban, dan juga keluarga, serta pihak terkait lainnya. Keputusan yang diambil bukan karena paksaan, tetapi berdasarkan kesepakatan yang diterima semua pihak. Kemudian prinsip yang terakhir adalah proses restoratif justice harus dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas. Artinya, prosesnya terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan atau sekedar perdamaian formal tanpa adanya pemulihan yang nyata. Selanjutnya ada tujuan penerapan pada anak. Penerapan restoratif justice pada anak memiliki tujuan yang berbeda dibanding sistem penghukuman biasa. Tujuan yang pertama itu adalah memulihkan korban tindak pidana. Ketika terjadi suatu pelanggaran atau kejahatan, korban sering mengalami kerugian baik secara materi maupun psikologis. Melalui restoratif justice, korban diberi ruang untuk menyampaikan perasaan, kerugian, serta harapannya agar mendapatkan pemulihan yang lebih nyata. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu memulihkan hubungan antara anak, korban, dan masyarakat. Tindak pidana biasanya tidak hanya merugikan korban tetapi juga merusak hubungan sosial di lingkungan sekitar. Karena itu, restoratif justice berusaha memperbaiki hubungan yang rusak melalui dialog dan penyelesaian secara damai sehingga tidak ada permusuhan berkepanjangan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang alur proses diversi dan restoratif justice. Dalam sistem peradilan anak, diversi dan restoratif justice dapat dilakukan pada beberapa tahap proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penyelesaian secara damai tidak hanya dilakukan di awal, tetapi bisa terus diusahakan selama proses peradilan berlangsung. Tahap pertama adalah penyidikan. Pada tahap ini, penyidik memiliki kewajiban untuk mengupayakan diversi paling lambat 7 hari setelah penyidikan dimulai. Diversi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan anak, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, dan pihak lain yang berkepentingan. Musyawarah ini berlangsung maksimal 30 hari. Jika tercapai kesepakatan, perkara dapat diselesaikan tanpa harus berlanjut di proses pidana biasa. Tahap kedua yaitu penuntutan. Jika diversi belum berhasil pada tahap penyidikan dan perkara masuk ke jaksa penuntut umum, maka penuntut umum juga wajib kembali mengupayakan diversi dalam waktu 7 hari sejak menerima berkas perkara. Sama seperti tahap sebelumnya, musyawarah dilakukan paling lama 30 hari untuk mencari jalan penyelesaian yang disepakati bersama.
Tahap ketiga adalah persidangan. Apabila perkara sampai ke pengadilan, hakim tetap mempunyai kewajiban untuk mengupayakan diversi dalam waktu 7 hari sejak sidang pertama dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan anak tetap memberikan kesepakatan untuk penyelesaian restoratif meskipun perkara sudah masuk ke tahap pengadilan. Adanya proses diversi di setiap tahap menunjukkan bahwa tujuan utama dalam peradilan anak bukan semata-mata menghukum, tetapi lebih pada pemulihan, pendidikan, dan juga perlindungan terhadap masa depan anak. Dengan cara ini diharapkan anak tidak terjebak dalam stigma sebagai pelaku kejahatan dan tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta kembali di masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat dan kriteria diversi. Nah, diversi hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat tertentu sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak. Syarat-syaratnya meliputi: pertama, usia di bawah 18 tahun saat melakukan tindak pidana. Diversi hanya dapat diterapkan kepada pelaku yang masih tergolong anak menurut ketentuan perundang-undangan, yaitu belum berusia 18 tahun pada saat tindak pidana dilakukan. Yang kedua, tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 tahun. Diversi diberikan untuk perkara dengan ancaman pidana ringan sampai sedang. Ketentuan ini bertujuan agar yang masih memungkinkan diselesaikan secara kekeluargaan tidak langsung dibawa ke proses pemindanaan formal. Yang ketiga, bukan pengulangan tindak pidana. Anak yang sebelumnya pernah melakukan tindak pidana dan mengulangi perbuatannya pada umurnya tidak dapat memperoleh diversi karena dianggap telah gagal dalam proses pembinaan sebelumnya. Yang keempat, mendapat persetujuan korban atau keluarga korban. Diversi harus dilaksanakan atas dasar kesepakatan bersama. Oleh karena itu, korban memiliki hak untuk menerima atau menolak penyelesaian melalui diversi, kecuali dalam tindak pidana ringan tertentu. Yang kelima, adanya persetujuan dari anak dan orang tua atau wali. Anak pelaku dan keluarga harus bersedia mengikuti proses diversi serta melaksanakan hasil kesepakatan yang dibuat dalam musyawarah. Selanjutnya, perkara yang tidak dapat diversi. Beberapa jenis tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan melalui diversi karena dianggap memiliki dampak serius terhadap masyarakat maupun negara, antara lain tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan pengulangan tindak pidana. Selanjutnya, para pihak dalam proses restoratif justice. Pelaksanaan restoratif justice melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran masing-masing untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memulihkan keadaan seperti semula. Pertama, anak pelaku. Anak pelaku merupakan pihak yang melakukan tindak pidana dan menjadi fokus utama dalam proses pembinaan. Dalam proses restoratif justice, anak memiliki kewajiban: pertama, mengakui perbuatannya secara sukarela; yang kedua, menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan kepada korban; yang ketiga, melaksanakan hasil kesepakatan diversi dan mengikuti pembinaan serta pendampingan sosial. Pendekatan ini dilakukan agar anak menyadari kesalahannya tanpa harus mengalami dampak buruk dari pidana penjara. Yang kedua, korban atau keluarga korban. Korban memiliki kedudukan penting dalam proses diversi karena tujuan utama restoratif justice adalah pemulihan kerugian korban. Korban atau keluarga berhak menyampaikan kerugian yang dialami, memberikan persetujuan atau penolakan terhadap diversi, memperoleh ganti kerugian atau permintaan maaf, dan ikut berpartisipasi dalam musyawarah penyelesaian perkara. Yang ketiga, aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum terdiri dari penyidik, penuntut umum, hakim, dan pembimbing kemasyarakatan atau BAPAS. Mereka memiliki tugas untuk: pertama, mengupayakan diversi pada setiap tahap proses, memfasilitasi musyawarah, memastikan hak anak dan korban terpenuhi, dan mengawasi pelaksanaan hasil kesepakatan diversi. Selain itu, advokat atau pemberi bantuan hukum juga berperan memberikan pendampingan hukum kepada anak selama proses berlangsung. Yang keempat, komunitas dan lembaga sosial. Pihak masyarakat dan lembaga sosial turut dilibatkan untuk membantu proses pemulihan dan reintegrasi sosial anak. Pihak-pihak tersebut antara lain pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, tokoh masyarakat atau tokoh adat, serta lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial. Keterlibatan masyarakat penting agar anak dapat kembali diterima di lingkungan sosialnya dan tidak mendapat stigma negatif setelah proses diversi selesai. Selanjutnya, resiko dan tantangan serta kendala. Resiko utama yaitu tekanan terhadap korban karena ketidakseimbangan relasi kuasa, kesetaraan posisi yang tidak terjaga, dan variasi kualitas fasilitator.
Tantangannya meliputi kapasitas Bapas yang terbatas, minimnya anggaran untuk program restoratif justice, pemahaman APH yang belum merata, resistensi sebagian masyarakat terhadap diversi, dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Selanjutnya, kendala implementasi, yaitu kurangnya pemahaman aparat, kesederaan program rehabilitasi sosial yang terbatas, dan kebutuhan monitoring pelaksanaan kesepakatan yang tidak memadai. Saya akan menjelaskan terkait rekomendasi kebijakan restoratif justice. Yang pertama ada regulasi penguatan teknis, di mana perlu disusun peraturan pelaksana yang lebih rinci mengenai mekanisme restoratif justice di level kabupaten atau kota. Peraturan ini harus mengatur prosedur diversifikasi kasus yang layak untuk restoratif justice, standar penunjukan fasilitator, tata cara mediasi keluarga, serta batas waktu penyelesaian. Dengan adanya petunjuk teknis yang jelas, aparat penegak hukum di tingkat bawah dapat menerapkan restoratif justice secara konsisten dan terukur. Misalnya, petunjuk teknis menetapkan checklist kelayakan kasus anak dan pelibatan korban sehingga keputusan diversi tidak bersifat arbiter atau berbeda antar wilayah. Yang kedua ada SDM atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Program pelatihan intensif diperlukan bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas balai pemasyarakatan atau BAPAS agar memahami prinsip, teknik mediasi, dan praktik restoratif justice. Pelatihan ini meliputi aspek hukum material dan prosedural, keterampilan komunikatif, serta manajemen risiko korban. Peningkatan kapasitas ini akan meningkatkan kualitas keputusan dan proses restoratif justice yang berfokus pada pemulihan korban serta reintegrasi pelaku. Contoh implikasinya yaitu penyidik yang terlatih akan lebih mampu mengidentifikasi kasus yang cocok untuk diversi dan memfasilitasi proses tanpa mengabaikan kepentingan hukum publik. Selanjutnya yang ketiga ada anggaran atau penguatan pendanaan. Agar program restoratif justice berkelanjutan diperlukan alokasi anggaran khusus dalam APBN atau APBD yang menutupi biaya pelatihan, fasilitator, pusat layanan mediasi, serta dukungan pemulihan korban. Pendanaan yang memadai juga memungkinkan pilot project di daerah terpencil dan evaluasi berkelanjutan. Tanpa dukungan anggaran, inisiatif restoratif justice rentan berhenti ketika prioritas belanja berubah. Contoh implikasinya yaitu dana khusus memungkinkan pembentukan unit restoratif justice di tiap kantor kejaksaan kabupaten atau kota, lengkap dengan honor fasilitator dan biaya operasional mediasi. Selanjutnya yang keempat ada monitoring sistem evaluasi terpadu, di mana dibutuhkan pembangunan database nasional dan sistem monitoring yang memantau implementasi diversi secara real time, meliputi data jenis kasus, hasil mediasi, tingkat kepuasan korban, dan residif pelaku. Sistem terpadu memungkinkan evaluasi kebijakan berbasis bukti dan identifikasi hambatan pelaksanaan di tingkat daerah. Data yang transparan juga meningkatkan akuntabilitas aparat penegak hukum. Contoh implikasinya yaitu dashboard monitoring bisa menunjukkan daerah dengan angka diversi rendah sehingga kementerian terkait dapat menargetkan intervensi dan pelatihan. Yang terakhir ada edukasi publik dan komunitas. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip dan manfaat restoratif justice melalui kampanye publik, program di sekolah, dan pelibatan organisasi komunitas. Edukasi ini penting agar korban, keluarga pelaku, dan masyarakat menerima alternatif penyelesaian selain proses pidana formal. Selain kampanye, program komunitas dapat membangun jaringan fasilitator lokal dan dukungan reintegrasi bagi pelaku. Contoh implikasinya sendiri yaitu sosialisasi di sekolah menengah atas tentang restoratif justice membantu mencegah kriminalitas remaja dan mempromosikan cara damai menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir dapat disimpulkan bahwa yang pertama, restoratif justice bukan sekedar pendekatan hukum, melainkan filosofi pemulihan yang memanusiakan anak. Yang kedua, UU SPPA 2012 telah memberikan landasan kuat untuk implementasi diversi dan restoratif justice di Indonesia. Yang ketiga, keberhasilan restoratif justice membutuhkan komitmen semua pemangku kepentingan secara bersama atau semua pihak. Dan yang terakhir, kepentingan terbaik anak harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam setiap proses peradilan pidana di Indonesia.